Ya Allah, kasihan banget nih ya. Kasihan, gua kekunci di kamar mandi nih. Ya Allah, udah gak usah bukain. Wah, kasihan tuh. Tolong lu. Tolong lu doakan orang tua. Lebih betah Jadi lu. lebih betah di situ, Wah. Gua lapar. Cepetan buka, Wil. Bisa di makanan yang tak itu. Hey guys, welcome back to my channel bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan merekap semua pembahasan Garten of Banban 0 dari rahasia, misteri, referensi, Easter egg sampai ke pembahasan lagunya akan kita bahas semua di video kali ini. Oke, setelah banyaknya pembahasan Garten of Banban 0 yang udah gua buat, akhirnya di video kali ini gua membuat pembahasan untuk semua hal yang udah gua bahas dalam game ini. Mulai dari rahasia, misteri, referensi, dan Easter egg-nya akan kita bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Garten of Banban 0 ini mengambil latar waktu bertahun-tahun sebelum Garten of Banban 1 terjadi. Namun di sini masih belum diketahui apakah latar waktu Garten of Banban 0 ini sebelum kekacauan yang menyebabkan para pekerja mati juga anak-anak menghilang atau setelahnya. Karena di Garten of Banban 0 ini tidak terlihat satupun para pekerja atau peneliti. Bisa jadi kalau memang Garten of Banban 0 ini latar waktunya sesudah kekacauan terjadi. Namun ya itu nggak mungkin sih menurut gua. Ya karena walaupun tidak terlihat pekerja atau peneliti satupun, para maskot di sini masih terlihat sangat kecil dibandingkan Garten of Banban sebelumnya, yang menjelaskan latar waktu yang lumayan cukup jauh antara Garten of Banban 0 dan Garten of Banban 1. Di sini juga para maskot masih terlihat have fun atau masih bermain-main satu sama lain, menandakan kalau para maskot di sini masih dipekerjakan untuk bermain bersama anak-anak. Namun ya balik lagi, gua masih belum menemukan bukti yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bagi kalian yang tahu ataupun punya teori bisa komen di bawah ya. Nanti mungkin akan gua bahas di video lain, oke? Nah seperti yang gua bilang tadi, Garten of Banban 0 ini semua maskot yang kita lihat sebelumnya masih terlihat sangat kecil. Ya, Banban, Banbalina, Nap-Nap, Bitter Giggle, Kittysaurus, dan Slow Selin. Ya kecuali Serinjon sih. Nah dari sini kita mengetahui kalau para maskot sebenarnya kayak manusia, yaitu dapat tumbuh dewasa. Dan mungkin maskot-maskot yang kita lihat di Garten of Banban 0 ini adalah maskot-maskot pertama yang dibuat Banban Kindergarten ini. Namun tak kenapa di Garten of Banban 0 ini tidak ada Jumbo Josh. Dimana seperti yang kita tahu, Jumbo Josh adalah salah satu karakter pertama yang diciptakan Banban Kindergarten. Nah, bukan cuma maskot-maskot lama. Di Garten of Banban 0 ini juga muncul beberapa maskot baru. Atau ya secara waktu dalam game, maskot-maskot baru ini adalah maskot-maskot lama. Nah, maskot-maskot lama ini adalah Truffle Tooth, makhluk Givanium hijau ini, dan ular kambing besar Mamba ini. Mungkin nanti kita akan membahas lengkap semua karakter-karakter baru ini ya. Kita di sini akan ditempatkan di sebuah taman bermain untuk anak-anak, namun kayaknya bukan untuk anak-anak. Ya coba aja lu lihat ini. Tempat-tempatnya tinggi, juga parkur-parkurnya udah kayak main Roblox aja. Dimana ini sangat mematikan ya untuk anak-anak. Nah, Garten of Banban 0 ini ya bisa dibilang adalah cerita yang paling awal dari Garten of Banban series. Dan mungkin juga adalah awal dari kekacauan dalam TK kematian ini. Namun dari semua yang sudah dijelaskan dalam Garten of Banban 0 ini, timbul satu pertanyaan. Siapa sebenarnya player dalam game Garten of Banban 0 ini? Player Garten of Banban 0 ini sudah pasti bukan orang tua anak yang mencari anaknya sampai ke inti bumi Banban Kindergarten ini. Atau ya player Garten of Banban 1 sampai 7. Sebenarnya player Garten of Banban 0 ini sudah dijelaskan dalam ending game ini, di mana Banban memasukkan player ke dalam sebuah lemari dan menyuruh player untuk tetap diam di sana sampai Banban kembali. Making this truly one of the best hiding spots. When the game's over, I'll come find you. For now, don't make FP. Yap, ini nyambung dengan trailer Garten of Banban 8, di mana Banban bertemu dengan Flambo di dalam lemari. Ya, player Garten of Banban 0 adalah Flambo. Jadi memang benar, tidak ada peneliti ataupun para pekerja sekalipun. Bahkan player pun bukanlah manusia tetapi maskot Flambo. Dengan nama lainnya adalah K-Strixie atau Anti-Devil. Nah sebenarnya gak banyak hal yang dijelaskan tentang Flambo dalam Garten of Banban 0 ini.
Ya, hanya ada satu note doang, di mana note ini berisi tentang penjelasan Flambo, yaitu tentang penyuntikan Givaniumnya untuk bertujuan menghidupkan kembali Flambo ini yang sebelumnya kemungkinan terjadi kesalahan. Setelah dihidupkan kembali, Flambo kemudian mengikuti tes sama kayak maskot berakal lainnya, yaitu pertanyaan kuesioner digital yang akan diisinya sehubungan dengan penelitian tingkah lakunya oleh para peneliti. Interaksinya dengan para peneliti akan dilakukan ketika pertanyaan kuesionernya sudah dijawabnya. Dan untuk sementara, Flambo akan ditempatkan dengan case-case lainnya yang belum sempurna sampai dia pulih. Nah, dari sini kita mendapatkan sedikit gambaran tentang siapa sih sebenarnya Banban biru ini. Namun ya, masih belum cukup, karena masih banyak banget hal lagi yang masih misterius dari karakter Flambo ini, atau case seksi, atau anti-demon ini, yang akan terjawab nanti di Garden of Banban 8. Seperti yang kita tahu, dalam Garden of Banban 0 ini memunculkan banyak karakter baru lagi. Salah satunya makhluk mengerikan Ramamba ini. Bentuk dari monster ini menyerupai ular berkepala domba atau kambing dengan ukuran yang sangat besar. Kalau kita lihat, ukuran dari Ramamba ini mungkin lebih besar dari Zolpius, yaitu maskot terbesar dalam Banban Kindergarten ini. Ya, makhluk ini pastinya tidak untuk diciptakan untuk menjadi maskot bermain anak-anak dalam TK kematian ini, karena bentuk dan ukurannya yang sangat-sangat tidak cocok sekali ya untuk anak-anak. Yang cocok untuk anak-anak itu adalah si Truffletooth yang bentuknya sangat family friendly. Namun makhluk ini ya kayaknya lebih cocok buat jadi mainan bocil-bocil Sigma deh. Ya, namun makhluk sebesar dan seberbahaya ini bisa dikalahkan oleh Banban bocil yang berubah menjadi feral Banban. Ya, ini mungkin akan gua bahas di video lain ya. Nah, nama dari makhluk ini adalah Ramamba yang sebenarnya sudah mendeskripsikan makhluk besar ini. Nama Ramamba diambil dari dua kata, yaitu Ram yang diartikan sebagai domba jantan dan Mamba yang merujuk pada ular mamba. Ini sangat merujuk pada bentuknya yang adalah campuran dari dua hewan ini ya. Nah, kalau dari segi bentuk dan perawakannya yang sangat mengerikan ini, seharusnya Ramamba masuk ke dalam kategori mutant family. Namun dalam tembok mural mutant family tidak terlihat Ramamba ini. Apakah Ramamba ini memang mutan atau bukan? Ya, kemungkinan Ramamba ini memang masuk ke dalam kategori maskot mutan. Namun ya mungkin belum di-upgrade gambar muralnya. Secara tembok mural ini masih mungkin bisa ditambah karena ruang yang masih bisa diisi kanan maupun kirinya. Ingat, waktu Banban belum di-reveal, mural tersebut masih dihalangi tembok. Bisa jadi kalau mural dari Ramamba ini masih disembunyikan di balik tembok. Nah, namun ada alasan lainnya yang masih masuk akal, yaitu pada latar waktu Garden of Banban 0 ini belum ada yang namanya mutant family. Yang berarti mutan-mutan lainnya masih belum dibuat Banban Kindergarten. Nah, karena Ramamba ini mati dibunuh Banban, akhirnya Ramamba nggak dimasukkan ke dalam kategori mutant family oleh para peneliti dan berakhir dibuang. Ini mungkin karena pada latar waktu Garden of Banban 0 ini, maskot-maskot lainnya mungkin masih dalam tahap uji coba. Dan mungkin juga alasan kenapa maskot lain belum diperlihatkan dalam Garden of Banban ini, ya karena belum siap untuk dibiarkan berkeliaran bebas, sama kayak Banban dan yang lainnya. Ini mungkin akan gua bahas lebih lengkap di pembahasan lainnya ya. Nah, namun ada kemungkinan juga kalau Ramamba ini akan dilepas berkeliaran di main area Garden of Banban 0 ini, kalau memang sudah benar-benar layak untuk dilepas. Jika kita lihat main area Garden of Banban ini, banyak sekali lubang yang ukurannya pas dengan Ramamba ini. Seakan tempat ini memang dikhususkan untuk Ramamba ini. Namun balik lagi, untuk apa coba manajemen Banban Kindergarten melepas makhluk yang perawakannya kayak Dajjal ke area yang mirip kayak tempat bermain anak-anak? Nah, namun apa mungkin kalau Ramamba ini pada awalnya akan dibuat family friendly bentuknya, namun karena sebuah alasan yang tidak diketahui, ya mungkin karena kesalahan Givanium, ekspektasi peneliti untuk Ramamba yang berbentuk family friendly malah berubah menjadi monster mengerikan. Dan mungkin karena itu, Ramamba ini gak jadi dipamerkan untuk jadi maskot. Dia berakhir menjadi eksperimen oleh para peneliti. Nah, mungkin karena eksperimen yang gagal inilah timbul rasa untuk membuat eksperimen-eksperimen mengerikan lainnya, kayak Zolpius dan feral Banban, juga mutan lainnya. Oh ya, untuk pembahasan kemarin yang gua bilang kalau Garden of Banban 0 ini latar waktunya setelah terjadinya kekacauan karena tidak ada satupun peneliti dan para pekerja, itu mungkin salah. Karena seperti yang gua bilang tadi, kalau beberapa maskot mungkin masih dalam tahap peneliti dan belum bisa dilepas.
Berarti memang masih ada peneliti yang meneliti maskot lainnya, namun ya nggak dilihatin aja dalam Garten of Banban 0 ini. Ya kalau menurut kalian gimana? Atau mungkin kalian punya teori tentang Ramamba ini, latar waktu Garten of Banban 0, atau mungkin teori lainnya bisa komen di bawah ya. Nanti mungkin akan gua bahas di video lain, oke? Garten of Banban 0 memang adalah seri yang lebih pendek dari game-game sebelumnya. Ya kecuali Garten of Banban 1 sih. Ya mungkin masuk akal mengingat ini bukan kelanjutan Garten of Banban, melainkan sebelum atau prequel dari Garten of Banban. Namun walaupun begitu, GOB 0 ini masih lebih banyak menyimpan misteri yang tanggung. Ya, gak banyak hal yang dijawab dalam Garten of Banban 0 ini. Mau itu misteri sebelumnya ataupun misteri yang baru ada di GOB 0 ini. Dan misteri yang masih tanggung di Garten of Banban 0 ini salah satunya adalah Banban. Ya emang sih Banban ini bisa dibilang lumayan lengkap terjawab misterinya. Dan GOB 0 ini kayak menjadi pelengkap gitu buat penjelasan karakter maskot utama Banban Kindergarten ini. Namun seperti yang gue bilang tadi, misteri dari Banban ini masih lumayan tanggung kalau kalian cuma main gamenya aja tanpa terjun lebih dalam dari GOB 0 ini. Dan maka dari itu gue membuat video pembahasan ini untuk mempermudah kalian mencerna misteri tentang siapa sebenarnya Banban. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau Banban ini walaupun masih bocil, dia dapat dengan mudah mengalahkan Ramamba. Namun kenapa dia bisa melakukan itu? Ya, jawabannya ada di dalam dirinya. Banban mempunyai sisi agresif yang pertama kali timbul ketika dia mengetahui fakta kalau dia bukanlah Uthman Edom dan cuman maskot kloningannya. Nah, makin hari sisi agresifnya makin besar sehingga tak dapat ia kendalikan. Ketika kita mendengar percakapan Banban dan Serinjon di sini bilang kalau dia akan membantu Banban untuk mengendalikan sisi agresifnya, di mana Serinjon mengambil sampel dari seorang dokter yang tidak diketahui siapa. Nah, mungkin sampel dokter ini akan digunakan untuk Banban ini agar dia dapat mengendalikan sisi agresifnya. Di akhir, Banban menunjukkan sebuah surprise atau kejutan ke player atau Flambo, di mana kejutan yang dimaksudnya itu adalah Ramamba. Nah, kemungkinan yang tahu kalau Ramamba ada di dalam ruangan besar ini hanyalah Banban seorang, di mana terlihat karakter lainnya yang gak protes ke Banban untuk mengeluarkan Ramamba, menandakan kalau mereka juga gak tahu apa yang ada di dalam ruangan besar ini. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa Banban mengeluarkan Ramamba? Ya, sudah pasti untuk mengetes sisi lainnya yang sudah dieksperimen oleh Serinjon. Dia pengen mengetahui apakah dia dapat mengendalikan sisi agresifnya ini dengan cara buy one dengan Ramamba. Dan ya, dia berhasil. Namun tak kenapa di Garten of Banban sebelumnya ketika Banban sudah dewasa, Banban tidak dapat mengendalikan sisi agresifnya. Ini mungkin eksperimen yang dilakukan Serinjon gak bertahan lama dan pada akhirnya Banban balik di mana dia tidak bisa mengendalikan sisi agresifnya atau ya feral Banban. Dalam Garten of Banban 0 ini ada dua note yang menambahkan penjelasan masa lalu Banban. Dalam note pertama kita dikasih tahu kalau sebenarnya Banban juga sudah pernah mendapatkan strain Givanium dengan tujuan untuk membuat Banban lebih patuh oleh peneliti. Juga strain Givanium ini ditunjukkan untuk organisme berdarah panas dan juga makhluk Givanium. Cocok untuk Banban ini yang mempunyai sisi agresifnya. Namun ini masih berlangsung, mengingat maskot ini akan layak untuk bermain bersama anak-anak ketika tingkat kepatuhannya sudah maksimal. Nah, dalam note kedua membuktikan kalau memang Banban pada akhirnya tetap nggak bisa mengendalikan sisi agresifnya, walaupun Serinjon dan peneliti sudah berusaha. Voting kemudian diadakan dan ya, mayoritas peneliti memilih untuk membuang Banban karena terlalu berbahaya. Namun tidak sepenuhnya dibuang, Banban tetap diteliti dan tetap diamati. Karena sangat berbahaya, Banban kemudian dimasukkan ke dalam mutant family. Ya, pada akhirnya Banban tidak bisa menghilangkan sisi agresifnya, yaitu feral Banban yang suka memakan pankreas. Dan dalam Garten of Banban 0 ini terdapat kredit scene yang tidak ada dalam game Garten of Banban sebelumnya. Nah, apa sih yang disembunyikan developer dalam kredit scene ini? Apakah ada rahasia dan misteri di dalamnya? Sebenarnya kredit scene ini merupakan rahasia dari game Garten of Banban sebelumnya, atau bisa dibilang referensi dari beberapa momen Garten of Banban sebelumnya. Di awal kredit scene ini kita diperlihatkan dengan drone yang selalu digunakan player. Drone ini pertama kali muncul dalam Garten of Banban pertama.
bersama dengan dua maskot pertama yang muncul juga, yaitu Opilabert dan Jumbo Josh yang dilihatkan dalam kredit scene ini. Masuk ke Garten of Banban kedua, kita dapat melihat maskot laba-laba biru Nap-Nap. Pertemuan pertama kali dengan Banban, Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. kemunculan Kapten Fidel, Banbalina dan murid-muridnya, Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and kemunculan pertama Zolpius, I see everything. anak-anak Opilabert, kemunculan pertama Slow Selin, dan kue jebakan Banban. Masuk ke Garten of Banban ketiga, kita dalam kredit scene ini diperlihatkan dengan kemunculan pertama Stinger Flynn. Wait. Kemunculan pertama Feral Banban atau Iblis Banban, You, sir, need to have more organs. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? mimpi Stinger Flynn, Operasi Banbalina, kemunculan Tamataki dan Camataki, Mr. Kabukman, dan ending Garten of Banban ketiga, yaitu dikejar Feral Banban dan pertarungan Feral Banban, Jumbo Josh, dan Stinger Flynn. Masuk ke Garten of Banban 4. Dalam kredit scene ini memperlihatkan referensi Sheriff Toadster yang membawa player ke istana Ratu Bonselia. Your Majesty, I've finished interrogating the new captive. Jebakan Jester Bitter Giggle, mimpi Stinger Flynn di mana di sini cucu Charles muncul. Help me! Perkelahian Feral Banban dan Nap-Nap, keluarnya Naughty Ones dari kantong Queen Bonselia, dan pertarungan Kittysaurus dan Bebe Kematian. Masuk ke Garten of Banban 6. Di sini kita diperlihatkan dengan kemunculan maskot hantu The Nanny. Perkelahian Sir Dadadu dan Bitter Giggle, para Naughty Ones, mimpi Stinger Flynn ditabrak bus, This wasn't supposed to happen. We need to follow. Wait, is that the correct bus? makhluk Ivanium mirip tak hijau ini, Hello, Giant. stop! Father told us not to talk to strangers. kemunculan kembali Bebe Kematian, Now, head to the lit tents. Sir Dadadu, Consider it as all part of the payback for what was done to me. kemunculan tongkat Queen Bonselia, Nap-Nap yang berevolusi menjadi monster,
Bitter Giggle yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Naughty Ones karena jokesnya dihargai. Dan ending Garten of Banban 6, di mana Banban solo versus squad dengan pasukan Serdadadu. Look for the surgeon. Masuk ke Garten of Banban 7. Di sini kita diperlihatkan dengan makhluk alien Givanium yang digantung Serinjion. Operasi Serinjion dengan para alien. Cafe para alien Givanium. Bitter Giggle yang sudah diinfeksi Serdadadu. Pertarungan Bitter Giggle dan Sheriff Toadster yang berakhir dengan Bitter Giggle yang tewas mengenaskan. Down, or I will have to take legal action. Get toasted! No! Mimpi Stinger Flynn yang mabar epep. Are you out of your non-existent? Patung Opilabert dan Tartabert di teater. Run! Kemunculan bayi mutan Serinjion. Serdadadu yang berhasil mengaktifkan tongkat Queen Boncelia. My army will take care of you anyway. Jumbo Josh yang nge-solo semua pasukan Serdadadu. Dan kredit scene ini diakhiri dengan maskot mutan yang belum muncul, yaitu Brush Hista. Ya, memang dalam kredit scene ini belum ada scene-scene dalam Garten of Banban 0 ini. Ya mungkin developer ingin mengingatkan kita dengan hal-hal yang sudah terjadi di Garten of Banban sebelumnya. Makanya developer menambahkan kredit scene referensi Garten of Banban ini. Nah, bukan cuma kredit scene yang terdapat rahasianya. Lagu dari kredit scene ini juga sebenarnya menyimpan arti yang mungkin nyambung dengan lore Garten of Banban ini. Nah, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dalam lagu ini? Apa arti sebenarnya dari lirik lagu Amnesia ini? Nah, dalam lirik lagu ini berbunyi, "Aku tak percaya mataku. Aku bersumpah, ini pasti terjadi dalam pikiranku. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih aneh sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Haruskah aku lari atau haruskah aku mencoba bersembunyi? Dan masih ada sejuta pertanyaan lain yang memenuhi pikiranku. Amnesia, kenangan yang mematikan seperti anestesi. Efek samping umum lainnya termasuk siapa kamu, siapa aku, dan siapa orang-orang ini. Amnesia, yang ku tahu adalah pankreasmu adalah milikku. Amnesia, amnesia. Aku harus melakukan dengan benar, karena jika tidak, aku mungkin akan mati. Siapa makhluk-makhluk itu, dan apa yang membuat mereka semua hidup? Beberapa dari mereka tampak baik, dan beberapa telah mencoba menguburku hidup-hidup. Dan sesuatu memberitahuku bahwa mereka ingin menjual merchandise kepadaku. Nah, sebenarnya siapa sih yang diceritakan dalam lagu Amnesia ini? Ya, lagu ini bercerita tentang Banban, atau mungkin Feral Banban atau Devil Banban. Dalam verse dan ref atau chorus lagu ini, sudah sangat jelas kalau lagu ini bercerita tentang Banban yang kayak pikirannya tidak jelas ketika ia berubah menjadi Evil Banban. Ketika berubah menjadi Evil Banban, pikirannya seakan berada di tengah-tengah antara ini mimpi atau bukan. Makanya lagunya dinamakan Amnesia, yang artinya lupa ingatan. Atau ya, dalam lagu ini, lebih tepatnya ia ragu dengan ingatannya ketika sisi agresifnya muncul. Anestesi di sini mungkin berarti ia yang merasa terbius ketika sisi agresifnya muncul. Kata-kata dalam lirik yang ku tahu adalah pankreasmu adalah milikku.
merujuk ke Evil Banban yang suka memakan pankreas. Dalam verse kedua, menceritakan tentang Banban yang baru pertama kali dihidupkan, di mana seperti yang kita tahu semua, kalau Banban adalah maskot terpintar karena genomnya yang berasal dari genom kepala peneliti, yaitu Uthman Adam. Saat dia dihidupkan, Banban mengikuti arahan dari peneliti, karena jika dia tidak mengikuti arahan, dia mungkin akan disingkirkan. Dia juga bertanya-tanya, kenapa maskot Givanium bisa hidup, dan kenapa di antara mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Di mana maskot-maskot yang jahat mungkin dulu pernah menyerang Banban dan mencoba membunuhnya. Dan ada juga yang mau menawari merchandise. Ya, ini mungkin promo sedikit dari developer kali ya. Nah, selain lagunya yang menyimpan misteri, dalam video musiknya juga banyak menyimpan rahasia. Ya, dalam video musiknya sebenarnya hanya menampilkan para maskot, juga tempat-tempat di TK kematian ini. Nah, namun ada beberapa hal menarik yang gue temukan dalam video musik ini, yaitu di pas bridge atau pre-chorusnya. Di sini ketika muncul lirik "Who are you?", kita diperlihatkan sesosok Zolpius. Nah, ini seakan memberitahu kita kalau Zolpius ini masih banyak misteri yang belum diekspos. Apalagi lirik setelahnya, yaitu "Who am I?". Ini seakan menunjukkan kalau Zolpius ini mungkin memiliki hubungan dengan Banban yang sampai sekarang masih belum diketahui. Selain itu, Zolpius juga muncul secara samar-samar di scene lainnya. Mungkin selain Banban, Zolpius ini juga menjadi center di lagu ini. Mungkin akan gua bahas lengkap di video lain, oke? Tentang misteri siapa sebenarnya Zolpius ini. Nah, hal menarik lainnya kita bisa lihat di scene ini, yaitu menunjukkan mural gambar para maskot dengan kata-kata mereka. Mulai dari Sheriff Toadster yang berkata perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Stinger Flynn yang berkata memiliki banyak tangan kayak aku untuk menolong lebih banyak orang lagi. Jumbo Josh yang berkata makan banyak sayuran dan buah-buahan agar kuat seperti Deddy Kobuser. Maksudnya kayak aku. Banbalina yang berkata kebaikan itu gratis, jadi percikan itu di mana saja. Dan Banban yang berkata berbagi adalah kepedulian, pankreasmu adalah milikku. Dalam Garden of Banban 0 ini terdapat beberapa referensi, mulai dari referensi konten yang gak digunakan sampai ke referensi dari game lainnya. Nah, dalam suatu ruangan kita bisa menemukan sebuah gitar di lemari. Nah, gitar ini sebenarnya adalah gitarnya Banban yang terlihat di mural Mutant Family. Sampai saat ini kita masih belum diperlihatkan Banban menggunakan gitar tersebut di dalam game. Nah, referensi lainnya sudah gue bahas kemarin ya, yaitu referensi gempa bumi yang disinggung Bitter Giggle. Nah, gempa bumi ini sebenarnya adalah konten yang gak digunakan di dalam game. Nah, ada juga referensi dari game lainnya yang bisa kita temukan. Dalam sebuah peti, kita bisa menemukan sebuah catatan soal ujian, di mana ada beberapa pertanyaan yang dijawab di sini. Apakah kamu pernah menjadi murid yang buruk? Dijawab, aku pikir tidak. Siapa teman favoritmu? Dijawab, Anteater dan Toad. Nah, Toad di sini sudah pasti Sheriff Toadster, dan Anteater di sini kemungkinan adalah Brosista, karena ya dia adalah seekor tapir atau hewan pemakan semut. Siapa guru favoritmu? Dijawab, kamu. Nah, guru di sini kemungkinan adalah Banbalina. Apa itu pankreas? Kenapa 6 selalu membicarakannya? Dijawab sesuatu yang enak mungkin. Nah, 6 di sini adalah case 6 atau Banban. Dan pertanyaan terakhir, apa yang digunakan untuk memprint ujian ini? Dan dijawab, ink machine, bending probably with some bending. Nah, ini adalah referensi kecil dari game Bendy in the Ink Machine. Dan referensi terakhir saat baru pertama kali bertemu dengan Banban. Nah, di sini Banban menyapa tetangga barunya yaitu Flambo dengan kata hello neighbor. Hey there, I'm Six, your neighbor. Suppose I can say hello neighbor. Nah, ini referensi kecil dari game Hello Neighbor. Dalam game Garden of Banban 0 ini terdapat sebuah ruangan rahasia setelah kita mendapatkan kartu ungu dan palu dan parkur di lubang merah ini. Nah, dalam ruangan ini kita dapat menemukan Baby Slow Selin dengan sebuah note yang udah gue bahas sebelumnya ya. Nah, di sini Slow Selin mengatakan kalau dia baru pertama kali bertemu dengan Flambo karena Flambo nggak pernah muncul di penglihatannya. Namun ada beberapa kasus Slow Selin tahu kalau Flambo pernah muncul bersama beberapa orang asing. Nah, orang asing di sini kemungkinan adalah para peneliti Banban Kindergarten ini. Dalam dinding ruangan ini terdapat tulisan yang tertulis, bisakah itu dikondisikan? Kemungkinan tidak. Apakah bisa dihentikan sementara? Kemungkinan iya. Bisakah dipercepat? Dikonfirmasi iya. Bisakah dipercepat dengan aman? Kemungkinan tidak. Di dinding lainnya menjelaskan penggunaan Givanium ke K-19 yang belum diketahui siapa.
Nah, mungkin tulisan di dinding ini menjelaskan tentang percobaan eksperimen ke Case 19 oleh para peneliti Banban Kindergarten ini. Nah, ada beberapa rahasia menarik ketika kita mencoba menghacking game ini, atau istilah lainnya keluar map game ini. Seperti mata-mata yang terlihat di atas ruangan utama game ini. Mata-mata ini sudah pasti bukan Ramamba, karena ya Ramamba masih terkurung. Lantas siapakah mata-mata ini? Ada kemungkinan kalau mata-mata ini adalah makhluk eksperimen Givanium lainnya, atau mungkin maskot mutan yang menghuni langit-langit ruangan utama ini. Nah, mungkin ini akan kita bahas di pembahasan lainnya ya. Nah, selain kita dapat melihat mata-mata ini lebih jelas, kita bisa melihat juga beberapa maskot yang disimpan sebelum dimunculin di cutscene dalam game. Di sini kita bisa melihat beberapa maskot yaitu Serinjon, Nap-Nap, Banbalina, Bitter Giggle, Banban, Truffletooth, dan makhluk Givanium ini yang disimpan di sini. Ada juga sebuah kartu di luar map ini, yang dimana gue nggak tahu kenapa developer menambahkan kartu yang padahal kartu nggak muncul dalam game. Mungkin ini hanyalah sebuah fitur yang nggak jadi ditambahkan ke dalam game, dan berakhir dibuang keluar map oleh developer. Di daerah sini juga terdapat beberapa barang-barang, juga makhluk Givanium yang disimpan di luar map ini. Nah, di luar map ini juga kita bisa melihat behind the scene Ramamba, yang memiliki banyak warna berbeda. Yang warna hitam muncul saat kita baru pertama kali membuka pintu ruangan Ramamba. Juga ada warna biasa yang digunakan untuk scene Ramamba ketika sudah berhasil keluar. Nah, di sini juga ada behind the scene Banban yang sedang mengangkat mulut Ramamba saat di gua. Dimana di sini kita bisa melihat sebenarnya yang bergerak bukan Ramamba, melainkan dinding batuannya. So, itu dia untuk pembahasan rekap Garten of Banban 0 di video kali ini. Untuk pembahasan Garten of Banban belum berakhir di sini, karena masih ada beberapa pembahasan lagi seputar Garten of Banban 8, terutama karakter Zolpius ini yang akan gua bahas di video selanjutnya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zeklohirafa. Gua di sini dan bye. Ya Allah, kasihan banget nih ya. Kasihan gua kekunci di kamar mandi nih. Ya Allah, udah gak usah dukain. Tolong lu. Lebih betah Jadi lu. Lebih betah di situ, Wang. Gua lapar. Cepetan buka, Wil. Bisa di makan aja bisa situ. Iya, sini ayo sini. Bisa lihat tau ya. Ribut, ayo ribut. Gua jejelin sambel lu. Ayo smackdown aja ayo. Sudah gak ada di videoin anak songong. Udah bodo amat. Bodo amat lu. Gua kuiwil lu. Kamu.